Sebelum masuk ke video, jangan lupa untuk join dulu free onboarding group dan onboarding membership. Link ada di deskripsi ya. Di antara kamu, pasti ada yang punya setidaknya satu kendaraan bermotor dari Honda, Toyota, Daihatsu, ataupun Isuzu. Yang punya sepeda merek Federal juga pasti ada. Coba lihat juga dalam perusahaan tempatmu bekerja. Pasti kamu pernah lihat mesin fotokopi atau mesin cetak digital bermerek Fuji Xerox maupun Fuji Film. Beberapa di antara kamu mungkin juga ada yang tinggal di Arum Maya Residences di Jakarta Selatan, Ananda Maya Residences di kawasan segitiga emas ibu kota, atau Asha Township di Jakarta Garden City. Sadarkah kamu bahwa semua brand yang tadi kami sebutkan berasal dari satu payung yang sama? Perusahaan raksasa bernama PT Astra International Tbk atau yang lebih sering disebut Astra saja. Memang, ketika mendengar nama Astra, kebanyakan orang pasti hanya mengingatnya sebagai perusahaan otomotif. Bahkan, banyak juga yang hanya mengidentikan Astra dengan kendaraan Honda atau Toyota. Padahal, Astra adalah perusahaan serba ada yang dibangun oleh tokoh serba bisa. Perusahaan ini turut bergerak di bidang perbankan, alat berat, agribisnis, asuransi jiwa, teknologi informasi, hingga infrastruktur dan logistik. Sejumlah jalan tol yang kamu lewati di Pulau Jawa juga banyak yang dibangun oleh Astra pada masa awal perusahaan itu berdiri. Adapun sosok pendiri PT Astra International Tbk adalah William Suryajaya atau yang akrab disapa Om William. Om William bisa dibilang merupakan pahlawan industri otomotif di Indonesia, bahkan pahlawan pembangunan bangsa. Beberapa bulan lalu, buku biografi Om William Suryajaya yang berjudul Semangat Hidup dan Pasrah Kepada Tuhan Memoir William Suryajaya terbit setelah tertunda selama 20 tahun lebih. Buku itu menguak banyak kisah kehidupan Om William bersama Astra serta peristiwa-peristiwa pentingnya. Ting kali ini akan membahasnya secara singkat namun mendalam. Kisah raja bisnis serba bisa William Suryajaya yang sukses membawa Astra mencapai cita-citanya, yaitu membangun lapangan kerja seluas-luasnya dan prosper with the nation atau sejahtera bersama bangsa Indonesia. William Suryajaya lahir di Majalengka tanggal 20 Desember 1922 dengan nama asli Chia Kian Long. Om William adalah anak kedua dari 6 bersaudara, namun menjadi anak laki-laki pertama dalam keluarganya. Namanya secara resmi diganti menjadi William Suryajaya pada tahun 1965 sebagai bentuk cintanya kepada Indonesia dan merasa betul bahwa dirinya adalah orang Indonesia. Om William berlatar belakang keluarga yang makmur. Ayahnya Chia Chu Bie, seorang pengekspor hasil bumi ke Singapura dan juragan oplet. Ibunya bernama Tan He Lian. Rumah keluarganya dijuluki Gedung Jangkung dengan ukuran yang besar dan tinggi serta halaman yang luas. Di saat rumah lain di sekitarnya belum ada listrik, rumah keluarga Om William terang benderang karena mereka memiliki generator sendiri. Letaknya pun di tepi jalan yang sudah diaspal. William Suryajaya disekolahkan di Ulan Chinese Zending School, sebuah sekolah Belanda yang diselenggarakan oleh pihak Zending misionaris Kristiani dari pemerintah Belanda. Beliau dikirimkan bersekolah di sana karena orang tuanya tergolong peranakan bukan Tionghoa Totok. Setiap hari, William kecil harus berangkat sekolah naik delman selama 1 jam menuju Kadipaten yang berjarak sekitar 11 km dari rumahnya. Lucunya, baru duduk di kelas 1, William Suryajaya sudah tidak naik kelas karena dia manja dan terlalu banyak bermain. Musibah tiba-tiba terjadi di bulan Oktober 1934. Ayah Om William mendadak jatuh sakit lalu meninggal sebelum genap seminggu dirawat di rumah sakit. Tidak sampai 3 bulan kemudian, ibunya terkena sakit tipes dan dibawa ke Cirebon. Belum sempat dirawat di rumah sakit, ibu Om William pun meninggal pada bulan Desember 1934. Sejak menjadi yatim piatu, William Suryajaya dan saudaranya diasuh oleh opa-omanya, namun dengan pengawasan adik bungsu ayah mereka, Chia Chiu Ho. Lulus dari HCZS, Om William meneruskan pendidikan dan pindah ke Cirebon. Di sana, beliau tinggal berpindah-pindah dari rumah paman, keponakan, hingga ke rumah saudara-saudara tirinya. Om William kemudian masuk ke Mir Uitgebreid Lager Handelshuis atau sekolah mulo. Beliau mulai belajar dari nol dan sempat tidak naik kelas lagi. Kali ini karena terlalu sibuk berorganisasi.
Di Mulo, seluruh siswa dididik kedisiplinan tinggi. Om William naik sepeda ke sekolah setiap hari dan tidak boleh terlambat. Di sekolah itu, beliau memilih masuk kelas A karena tidak menyukai ilmu eksakta. Pelajaran yang paling Om William sukai adalah tata buku dan ilmu ekonomi. Sepanjang tahun 1940 sampai dengan 1941, Jerman terus melakukan penyerangan untuk menduduki Belanda. Ditambah dengan pengeboman Pearl Harbor di Honolulu, Hawaii pada 7 Desember 1941 yang dilakukan oleh Jepang, pecahlah Perang Pasifik atau Perang Dunia Kedua. Pemerintah Hindia Belanda pun mulai panik, sehingga menggerakkan para pemuda dan remaja di kota-kota Pulau Jawa untuk menjadi Staatswacht atau penjaga kota. William Suryajaya juga dipanggil ke dalamnya untuk mengikuti pelatihan militer dan penyelamatan dalam keadaan darurat. Sayangnya, begitu tentara Jepang berhasil masuk di Eretan, serdadu Belanda dan tentara kerajaan Hindia Belanda atau Kenil malah meninggalkan kota. Staatswacht akhirnya bubar, sekolah Mulo juga bubar. William yang baru 4 tahun bersekolah jadi luntang-lantung tanpa mendapatkan ijazah. Kondisi yang tidak jelas itu membuat William muda akhirnya menyadari bahwa sebagai anak laki-laki pertama dalam keluarga, beliau harus menghargai semua saudara kandungnya yang sudah yatim piatu. Maka itu, pindahlah William ke Bandung dan mulai mengerahkan segala cara untuk mencari penghidupan. Di Bandung, beliau tinggal di Kosambi, dulunya Pozwe, untuk berdagang hasil bumi, suatu hal yang sudah familiar dengannya karena itulah yang dilakukan ayahnya dulu. Selama pendudukan Jepang, William Suryajaya berdagang apa saja. Bermodal pinjaman dari kakak iparnya, beliau mulai berdagang kertas bekas koran dalam bal-balan yang dikulak dari Astana Anyar dan Cetepus, lalu dijual di Cirebon. Setelah itu, Om William juga mengulak minyak goreng di Kuningan untuk dijual ke Bandung dan Sukabumi. Barang-barang lain yang juga pernah beliau perdagangkan adalah bawang merah, kemeja dan kain tenun Majalaya, minyak tanah, ikan asin, beras, sampai dengan sepeda. Selama berdagang, Om William selalu menjual barangnya dengan tunai, karena beliau juga membelinya langsung lunas dari supplier. Beliau melakukan tawar-menawar bak profesional, dan mudah baginya untuk mendapatkan berbagai barang dagangan karena beliau memiliki kenalan pemasok bernama Lim Kian Bie. Kemampuan dagang memang mengalir di dalam darahnya, karena bakat alami ini diwariskan dari leluhurnya. Om William juga lihai menghindari gangguan dari Jepang. Saat ada larangan jual beli antar daerah, beliau tetap selamat membawa dagangannya. Katanya harus pintar-pintarlah. Kalau perlu, sesekali melakukan smokkel atau penyelundupan. Bicara soal izin berdagang, Om William juga kenal dengan bupati setempat, sehingga mudah baginya untuk mendapatkan izin, bahkan untuk perdagangan dalam jumlah besar. Untuk berdagang minyak tanah misalnya, memang harus mendapatkan izin tertulis dan cap dari bupati. Pernah suatu kali, saat Belanda menduduki Bandung, barang dagangan yang Om William bawa ternyata harus disita polisi militer. Beliau pun rugi besar. Namun, menghadapi itu, beliau mengatakan, namun, kerugian tidak hanya sekali dua kali, tidak pernah menyurutkan semangat hidup saya. Berdagang harus senantiasa berusaha terus, bagai bara semangat yang tidak pernah padam, dan selalu memetik pelajaran dari pengalaman, serta selalu terbuka, siap mencari dan meraih peluang baru. Pada tahun 1947, Bandung terbagi menjadi 2 daerah, yaitu bagian utara yang diduduki Belanda dan bagian selatan yang diduduki Republik. Untuk menghindari konflik di wilayah itu, orang-orang Cina dan peranakan banyak mengungsi dari pedalaman dan ditolong oleh Chinese Red Cross yang berpusat di Jalan Sunia Raja. Lokasi Chinese Red Cross memang bisa dibilang terletak agak di tengah-tengah 2 daerah konflik itu. Om William terhitung sering ikut bantu-bantu di sana. Dan disitulah beliau bertemu dengan seorang aktivis bernama Lili Anwar Oi dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Tanggal 15 Januari 1947, saat Om William berusia 25 tahun dan Lili berusia 24 tahun, mereka memutuskan untuk langsung menikah secara sederhana di kantor catatan sipil di Bandung. Belum genap sebulan menikah, Om William bertolak ke Belanda untuk menyusul adiknya Chia Kian Tie yang berangkat duluan karena menerima beasiswa untuk melanjutkan studi ekonomi.
Tanggal 21 Januari 1947, William berangkat dengan diantar ke pelabuhan Tanjung Priok oleh istrinya untuk naik kapal Orange dan menempuh pelayaran selama 3 minggu ke Amsterdam. Di Amsterdam, William Suryajaya tinggal bersama adiknya itu. Beliau hidup dengan berjualan kacang, hasil bumi, dan rokok yang dikirimkan kakaknya dari Bandung. William juga mulai rajin bergaul dengan masyarakat sekitar, sampai akhirnya kenal baik dengan Che Ping Chiang, seorang juragan pabrik penggilingan beras di Jawa Tengah. Kenalan baiknya itulah yang akhirnya membantu William bisa mendatangkan istrinya untuk ikut tinggal di Belanda. Di Belanda, pasangan ini tinggal di rumah kontrakan di kota Amsterdam. Disitulah anak pertama mereka lahir pada tanggal 21 Mei 1948 dan diberi nama Che Hansek atau Edward Seki Suryajaya. Setelah kelahiran Edward, keluarga kecil ini tinggal di Seddelstad. William mengambil kursus dagang atau business school dan juga masuk ke sekolah tinggi di Waalwijk untuk belajar penyamakan kulit. Beliau berangkat setiap Senin pagi pukul 5 naik kereta api dan baru pulang di hari Sabtunya. Februari 1949, William Suryajaya sekeluarga pulang ke Indonesia dengan naik kapal Willem Brace. Di Indonesia, pasangan ini dikaruniai 3 anak lagi, yaitu Chia Han Poen atau Edwin Suryajaya, Chia Mei Ling Joyce Suryajaya, dan Chia Mei Lan Judith Suryajaya. Sepulang dari Belanda, William Suryajaya sekeluarga tinggal di Ciburut, Bandung. Rencana pertama William di Indonesia adalah mendirikan pabrik penyamakan kulit untuk mempraktikkan ilmu yang beliau pelajari di Belanda. William pun mendirikan pabrik dengan merek Garuda bersama seorang temannya yang bernama Ko Lien Huen. Bisnis itu sempat berjalan lancar selama 3 tahun, sampai akhirnya tersendat akibat kesulitan pasokan bahan baku impor. Tidak hanya itu, pabrik Garuda ini juga kalah bersaing dengan pabrik-pabrik di Jakarta yang lebih bisa mengakali impor karena dekat dengan Kantor Pusat Urusan Impor atau KPUI. Tidak menyerah, William menjajal peluang lain. Tahun 1952, beliau mendirikan CV Sangga Buana yang bergerak di bidang perdagangan khususnya pemasok barang. Usahanya ini sempat terkendala program benteng dari pemerintah yang mewajibkan setiap pengusaha non-pribumi memberi modal kepada perusahaan pribumi. Namun, setelah program dihapus saat Kabinet Burhanuddin Harahap tahun 1955, perusahaan William pun berkembang. Kembali lagi menemui masalah. Di tahun 1953, saat CV Sangga Buana sedang maju-majunya, mitra bisnis William malah menusuknya dari belakang. Mitra bisnis itu mengakali order dan menjebak William, bahkan melaporkannya atas tuduhan penggelapan uang dan tidak membayar pajak. Alhasil, perusahaan itu diambil alih oleh mitra bisnisnya, dan William pun sempat masuk penjara Banjoi selama 5 bulan. Beliau akhirnya dibebaskan setelah keputusan Kejaksaan Agung tidak menemukan bukti yang kuat dan mempertimbangkan kasus ini sebagai perkara perdata bukan pidana. Dari kejadian ini, William sempat jatuh sakit selama 3 bulan dan dirawat di Rumah Sakit Santo Borromeus. Beliau divonis sakit liver dan sejak itu, William harus menjalani diet ketat, tidak boleh makan gorengan. Awal tahun 1957 menjadi masa William memetik hikmah dan bangun dari penderitaannya. Adiknya yang sekarang sudah menjadi doktorandus Chia Kien Tie sudah menamatkan studinya di Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam dengan gelar doktorandus ekonomi. Chia Kien Tie pulang ke Indonesia dan ingin membangun bisnis bersama kakaknya. Chia Kien Tie membeli sebuah perusahaan kecil yang memegang lisensi impor tetapi sudah mati suri. Dengan pinjaman modal dari temannya Lim Ping Hong, seorang pengusaha rokok di Malang, Kien Tie mendirikan perusahaan baru berbentuk PT sejak 20 Februari 1957. Dia pun mengajak William untuk membantunya menjadi penanggung jawab di bidang keuangan. Karena William juga baru selesai dengan masalah di bisnis sebelumnya, maka di perusahaan baru ini, Kien Tie tidak memasukkan nama kakaknya dalam anggaran dasar perusahaan. Kien Tie memasukkan nama adik bungsu mereka Chia Kien Jue atau Benjamin Suryajaya sebagai salah satu pemegang saham. Perusahaan baru itu diberi nama PT Astra. Chia Kien Tie mengambil nama itu dari mitologi Yunani, yang mana Dewi Astrea adalah dewi terakhir yang tinggal abadi di langit semesta
lalu menjelma menjadi bintang berkilau dalam rasi bintang Virgo. Kiantie juga membuat logo perusahaan berbentuk bola dunia, dan Om William berkontribusi dengan menambahkan kata internasional pada nama perusahaan. Dari situ, jadilah PT Astra International Incorporated. Cikal bakal Astra yang nantinya menjadi perusahaan raksasa ini awalnya berkantor di Jalan Sabang nomor 36A Jakarta dan mempekerjakan 4 orang pegawai saja. Kantor dengan luas 3,5 kali 7 meter itu berada di lantai 2. Nama dan logo PT Astra International Inc. ini didaftarkan di hadapan notaris Si Kuan Chiu di Jakarta sebagai perusahaan jasa perdagangan. Astra didaftarkan dengan modal awalnya 2.500 saham senilai 2,5 juta rupiah. Menariknya, dari awal berdiri sampai dengan tahun 1970, Om William lah yang menjadi pengelola utama Astra. Hal ini karena Kiantie memilih untuk tidak mengganti nama Tionghoanya menjadi nama Indonesia. Selain karena ingin mempertahankan nama asli keluarga, Kiantie juga memiliki istri seorang Belanda yang tentu akan kerepotan mengurus surat-surat jika melakukan perubahan nama. Ketika akhirnya masuk ke era demokrasi terpimpin di awal tahun 1960, pemerintah mengeluarkan peraturan resmi yang melarang orang asing, terutama Tionghoa, berdagang eceran di daerah pedalaman. Kiantie yang tidak mengganti namanya akhirnya memilih untuk pindah kerja ke Palembang, lalu ke Malaysia. Astra dimulai dengan menjalankan bisnis dagang dan pemasok barang. Dagangan pertamanya adalah Limun Prem Club, pasta gigi Fresh Oden, Odolden, Corner Chip, dan hasil bumi. Tak hanya itu, Astra juga mengekspor minyak serai dan kenanga. Om William merasa perusahaan ini memang berjalan, namun masih belum bisa dibilang lancar. Karena itulah, beliau mengusahakannya untuk menjadi pemasok barang bagi proyek pembangunan pemerintah. Sejak lama, Om William mengirimkan surat ke pimpinan proyek Bendungan Jatiluhur menawarkan Astra sebagai rekanan pemasok, namun lama sekali tidak mendapatkan respon juga. Dasarnya memang bernasib baik, suatu hari di pertengahan tahun 1958, Om William malah tidak sengaja berjumpa dengan James Sulaiman yang mengaku bekerja di proyek Bendungan Jatiluhur. Pertemuan mereka itu terjadi di depan kolam renang sebuah rumah di Jalan Karangsetra, Bandung. Dari perkenalan itulah, akhirnya Jalan Astra masuk ke proyek pemerintah terbuka dengan perantaraan James Sulaiman. Perusahaan Om William menjadi rekanan pemasok untuk proyek Bendungan Jatiluhur, utamanya produk pipa besi, besi beton, selang karet, alat tulis kantor, suku cadang mobil, dan bronjong kawat. Dari situ, setiap ada permintaan barang dari Jatiluhur, Astra selalu ikut tendernya. Keberhasilan Astra dalam memasok barang untuk proyek Jatiluhur akhirnya membuka pintu untuk lebih mudah masuk ke proyek besar pemerintah lainnya. Beberapa proyek yang tercatat dalam milestone sejarah perjuangan Astra adalah 1. Memasok mesin pengaduk beton, trailer dan molen, dan 40.000 buah bola lampu listrik sebesar 500 watt untuk gedung Conference of the New Emerging Forces atau CONEVO, atau yang sekarang menjadi gedung MPR dan DPR. 2. Memasok furniture untuk mengisi 4 lantai gedung baru Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga atau PUT. 3. Memasok aspal untuk proyek perbaikan jalan rusak yang dilakukan oleh Bina Marga pada tahun 1966. 4. Memasok bahan untuk pendirian jembatan di Gedung Gede Karawang. Pada proyek ini, Astra mendapat hormat dari Klöckner asal Jerman yang dikalahkannya di tender. 5. Membangun 7 jembatan kereta api dengan nilai kontrak hingga 2 juta franc untuk perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA yang saat itu terkejut melihat penyelesaian pembangunan jembatan Kedung Gede yang cepat sekali. Kebetulan, memang lokasi proyek jembatan itu berdampingan dengan jembatan kereta api tersebut. Demi kelancaran proyek ini, Astra bahkan sampai mendatangkan seorang insinyur dari Belanda. 6. Memasok segala macam kebutuhan proyek Pertamina di mana saja, mulai dari sapu, lampu, semen, besi, sampai dengan kapal. 7. Memasok tekstil sebanyak 10 juta yard untuk pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan sandang rakyat menjelang Lebaran di tahun 1968. Om William adalah sosok yang terus ingin berinovasi. Bersama Astra, pikirannya berjalan terus. Pengalamannya menjual aspal bahkan sampai bisa membuat jembatan dan jembatan kereta api, membuatnya yakin bahwa Astra pun bisa menjual alat-alat berat untuk menunjang pembangunan. Misalnya saja traktor,
bulldozer, dan dump truck. Di tahun yang sama, pemerintah juga sedang menggalakkan pembangunan ekonomi, prasarana, serta infrastruktur di mana-mana. Tentu, ini semakin menjadi peluang besar. Apalagi pada akhir tahun 1969, permintaan kayu dunia melonjak, sementara di Indonesia sendiri mengalami booming perkayuan yang pastinya membutuhkan alat berat untuk mobilisasi. Tahun 1970, Astra mendekati Caterpillar dan menawarkan diri menjadi agen tunggal di Indonesia. Sayangnya, kesempatan itu tidak tercapai karena mereka terlambat selangkah dari Tuan Hamami. Tidak membawa pulang kerjasama keagenan, Astra tetap membawa pulang 2 buah mesin perata permukaan jalan yang dibelinya dari Caterpillar. Astra juga sempat melakukan pendekatan pada Komatsu. Orang Komatsu yang mendatangi kantor Astra yang masih terbilang kecil di Jalan Juanda 3 nomor 8 terlihat pesimis dan meremehkan Astra. Sebulan kemudian, seorang bekas salesman Caterpillar dari Australia mendatangi Astra di Jakarta. Orang itu kini sudah bekerja dengan Alice Chalmers, penjual alat berat sesudah Caterpillar. Dia menawarkan Astra untuk menjadi agen Alice Chalmers. Hari itu juga mereka menandatangani kontrak 3 tahun. Astra kemudian mendirikan PT United Tractor sekitar tahun 1972 dan 1973 yang secara khusus mengurusi bisnis keagenan alat-alat berat itu. Menariknya, 3 tahun berturut-turut pihak Komatsu akhirnya membaca iklan yang berisi penghargaan untuk Astra sebagai distributor nomor 1 Alice Chalmers. Dari situlah, Komatsu mulai mengakui kualitas Astra. Komatsu pun akhirnya kali ini datang ke kantor Astra dan mereka sendirilah yang menawari kerjasama keagenannya. Operasional Astra terus bertambah sibuk. Setiap harinya, Om William dan rekan kerja serta karyawannya bekerja lembur dan sering menginap di kantor, bahkan bolak-balik Jakarta-Bandung. Kesibukan itu tentunya berbuah manis. Om William sendiri berkata, "Yang saya ingat lagi, sekitar tahun 1973, saya sudah tinggal di Jalan Sultan Syahrir dan mempunyai seorang sopir bernama Apin yang tinggal di Jalan Tanjung." Mendekati era 1970-an, perbaikan ekonomi nasional semakin membaik dan berkembang. Om William melihat peluang peningkatan pendapatan negara dan masyarakat yang otomatis membuat daya beli masyarakat semakin kuat juga. Tak hanya itu, deregulasi terus terjadi dan pada waktunya sukses mendorong pengusaha swasta nasional maupun investor asing lebih leluasa bergerak di bidang yang vital untuk pembangunan. Sebagai gambaran kondisi di masa itu, produk domestik bruto atau PDB Indonesia naik menjadi 17% pada periode tahun 1966 sampai dengan 1970. Dari sebelumnya hanya 1,3% di periode tahun 1960 sampai dengan 1965. Om William melihat potensi menjanjikan ini sebagai ruang untuk Astra wajib mengambil bagian dalam memacu pembangunan bangsa, utamanya pada bagian kelistrikan, komunikasi, konstruksi, dan transportasi. Tahun 1967, pemerintah bertekad menggalakkan perluasan jaringan listrik hingga ke pelosok, desa, dan gunung melalui PLN. Astra mendapat kesempatan berkontribusi dan menandatangani kontrak dengan PLN senilai 10 juta dolar AS atau setara 1,49 miliar rupiah saat itu. Dalam proyek ini, Astra melakukan perjanjian dengan 3 pihak untuk membagi peran, yaitu 1. Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik atau PUTL sebagai pemberi order atau pembeli, 2. Garuda Diesel sebagai pembangun stasiun tenaga listrik, dan 3. Astra sebagai pengimpor generator merek General Electric dengan menggunakan devisa bonus ekspor umum. Dalam proses impor tersebut, Astra ternyata mengalami permasalahan dalam prosedur pembayaran devisa. Astra menggunakan bonus ekspor kredit bantuan dana dari Amerika Serikat pada pemerintah Indonesia atau USAID untuk membeli generator. Dana bonus ekspor kredit itu ternyata hanya bisa digunakan untuk pembelian barang kebutuhan pokok rakyat. Akibatnya, surat kredit tersebut malah diblokir dan Astra harus ganti rugi sebesar 700 juta rupiah. Surat kredit tersebut pada dasarnya bisa dibuka lagi asalkan untuk mengimpor barang lain. Om William pun berpikir memutuskan untuk memakainya membeli 800 unit truk Chevrolet dari pabrik General Motors dalam bentuk SKD atau semi knockdown.
Om William menekankan kepada pemerintah bahwa truk-truk tersebut sangat penting untuk menyokong kelancaran transportasi dalam pembangunan. Ketika truk itu tiba, langsung laris manis dan Astra untung besar. Astra pun meroket menjadi pemasok truk nomor 1 di Indonesia. Om William menyebut kesuksesan impor itu bagaikan menang lotre. Om William melihat kesuksesan ini kembali fokus pada peluang yang ada. Beliau menyadari bahwa pengadaan transportasi ternyata sangat prospektif, sehingga Om William berpikir menjadi agen tunggal kendaraan bermotor sekaligus perakit, tidak lagi sekedar importir. Dalam prosesnya menuju mimpi itu, Astra awalnya mencoba memprospek General Motors untuk menjadi agen tunggal Chevrolet. Sayangnya, General Motors lebih memilih PT Garuda Diesel. Ketika itu, PT Garuda Diesel menggantikan PN Gaya Motor yang dinyatakan pailit. Om William sendiri tahu bahwa Gaya Motor sudah berdiri sejak tahun 1927 dan memiliki pabrik perakitan kendaraan terbesar di Asia Tenggara. Namanya pun sebenarnya sudah familiar di kalangan General Motors karena memang merupakan agen tunggal produk mereka sebelumnya. Ketika mengimpor 800 truk tadi, Astra menyewa tanah dan tempat dari PN Gaya Motor seluas 7 hektar. Dari sewa tanah, Astra kemudian berhasil menyewa pabrik perakitan berikut perlengkapannya. Dari situlah, PT Astra dan PN Gaya Motor sepakat untuk merger dengan nama PT Gaya Motor, di mana Astra memegang saham sebesar 60% dan pemerintah 40%. William Suryajaya menjadi presiden direkturnya, Lim Peng Hong sebagai managing director, dan Insinyur Suhartojo sebagai komisaris. Selanjutnya, Astra mendekati Nissan dan menawarkan diri sebagai agen tunggal di Indonesia. Ketika utusan Nissan mengunjungi kantor Astra di Jalan Juanda 3 nomor 8 itu, lagi-lagi Nissan menganggap Astra bukan apa-apa. Peluang emas akhirnya muncul di akhir tahun 1969. Ketika itu, sejumlah eksekutif Toyota Motor Company mendatangi Departemen Perdagangan di Jakarta untuk mencari informasi cara mendirikan joint venture di Indonesia. Dari situ, terhubunglah mereka dengan Menteri Perindustrian Dasar yang kemudian merekomendasikan Toyota untuk menghubungi Astra. Sebuah blessing kembali terjadi bagi Astra. Salah seorang eksekutif Toyota adalah Hideo Kamiyo yang pernah bekerja sebagai kepala pabrik Gaya Motor pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Hideo Kamiyo tentunya menginginkan kerjasama lagi dengan Gaya Motor yang kini sudah merger dengan Astra. Oleh karena itu, di suatu minggu pada tahun 1969, Toyota Motor dan PT Gaya Motor menandatangani persetujuan pembentukan joint venture Toyota Astra dengan Toyota memegang saham 49%, Gaya Motor 11%, dan Astra 40%. Akhirnya, Astra berhasil juga menjadi agen tunggal mobil-mobil merek Toyota di Indonesia. Perakitan di PT Gaya Motor juga berjalan lancar. Pada kesempatan perdana itu, Astra merakit sedan Corona, General Purpose Car jenis Jeep, dan truk, lalu disusun sedan Corolla yang menjadi produk laris. Seiring pembangunan nasional yang semakin gencar, sarana angkutan atau transportasi menjadi semakin penting karena peranannya sangat luas dalam mobilisasi secara cepat, apalagi untuk usaha peningkatan sektor pertanian dan industri. Om William pun berpikir tak kalah cepat. Beliau merasa perlu merancang satu jenis kendaraan bermotor yang sesuai dengan daya beli masyarakat yang luas, yang kuat, serbaguna, ekonomis, serta mudah dirawat. Dari buah pikiran itu, lahirlah KBNS atau kendaraan bermotor niaga sederhana dengan merek Toyota Kijang. Mesin Toyota Kijang berkekuatan 1166 cc dengan kapasitas berat 855 kg atau 14 orang penumpang, dan kecepatan 100 km per jam. Mobil kejayaan Astra ini diperkenalkan kepada masyarakat tanggal 9 Juni 1977. Hanya dalam 6 bulan dari waktu itu, 1.000 unit lebih Kijang telah diproduksi dan jumlah itu pun terus meningkat tajam di tahun-tahun selanjutnya. Pada pertengahan tahun 1983 saja, akumulasi produksi 75.000 unit sudah tercapai, bahkan menjadi 100.000 unit dalam waktu tidak sampai 2 tahun setelahnya. Dari segi perkembangan produk, Toyota Kijang juga berkembang pesat. Pada edisi perdana, Kijang tipe 1 berjenis pickup. Di tahun 1978, tipe 1 ini ditambahkan sisi tinggi beratap serta cab and chassis, sebuah tipe yang sangat cocok untuk mobil box, mobil tangki air, dan ambulans.
Tahun 1979, variannya bertambah dengan tipe cab berlantai yang mudah untuk dimodifikasi menjadi minibus. Generasi kedua Kijang diluncurkan 4 tahun setelah generasi pertamanya. Tipe baru ini mengalami penyempurnaan aspek penampilan, mesin, dan kenyamanan. Mesinnya menjadi tipe 4K dengan kekuatan 1300 cc, dan tahun-tahun berikutnya pun tipe ini terus mengalami penyempurnaan. Bahkan, pada Desember 1985, Kijang memodifikasi mesinnya ke tipe 5K dengan kekuatan 1500 cc agar menjadi lebih bertenaga selagi tetap lebih irit bahan bakar sekitar 5%. Lama-kelamaan, Kijang juga menjadi semakin populer di kalangan penggunaan keluarga. Generasi ketiga pun akhirnya diperkenalkan pada November 1986 untuk menjawab kebutuhan ini. Bersama Toyota Kijang, Astra melesat menuju kejayaannya. Penjualannya sangatlah baik. Presiden Direktur Toyota Astra Motor Mitsuo Yamada bahkan menyebut bahwa Kijang adalah kendaraan Toyota yang paling besar volume penjualannya, yaitu mencapai 60% dari total penjualan keseluruhan. Memasuki tahun 1987, Astra mulai mengekspor Kijang Super 1500 cc ke Brunei Darussalam, Papua Nugini, Thailand, Solomon, Mikronesia, Vanuatu, dan Fiji. Dalam memproduksi produknya, Astra selalu mengedepankan patuh terhadap peraturan pemerintah. Kebijakan lokalisasi dari pemerintah menetapkan bahwa produsen akan diberi kemudahan dan insentif apabila semakin banyak memakai kandungan lokal untuk mobil yang diproduksinya. Sebab, dengan begitu artinya produsen tersebut membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Maka, sejak pertama kali merancang Kijang, Om William bersama Astra sudah menetapkan bahwa komponen-komponennya harus didapat di dalam negeri. Kedepannya, semua komponen Kijang bahkan harus diproduksi di dalam negeri. Tidak merasa terlena dengan kejayaan bersama Toyota Kijang, jiwa Om William yang senang mengulik kesempatan baru dan mencari peluang bisnis membuatnya terus membuka perusahaan baru. Di bidang otomotif sendiri, kesuksesan Astra terus naik dengan beberapa milestone seperti 1. Membuka cabang-cabang di daerah untuk kebutuhan layanan purna jual, seperti jasa backup service berupa bengkel modern dan depot suku cadang yang dimulai di Kota Padang. 2. Kerjasama dengan Daihatsu sejak 31 Mei 1978 dengan membentuk PT Daihatsu Indonesia sebagai agen tunggal kendaraan Daihatsu di Indonesia. Tahun 1983, Astra bahkan mendirikan PT Daihatsu Engine Manufacturing Indonesia sebagai pabrik produksi mesin mobil Daihatsu. 3. Kerjasama dengan Isuzu yang kesuksesannya memproduksi mobil Panther berhasil menyaingi Kijang. 4. Membangun Federal Motor untuk memasok dan merakit motor Honda. 5. Pengembangan industri dengan memproduksi komponen kendaraan di dalam negeri secara penuh. Dan 6. Melakukan ekspor ke Cina serta peluncuran 2 juta unit motor Honda di awal tahun 2000. Kejayaan Astra di bidang otomotif ini membuat William Suryajaya mendapat julukan Bapak Otomotif Indonesia. Ada juga yang menyebutnya Begawan Otomotif Indonesia. Dalam wawancaranya bersama Peter Gonta bulan Oktober tahun 2007, beberapa kali Om William menanggapi pertanyaan berbeda dengan jawaban yang sama, yaitu beliau ingin menjadi berkat dan berguna bagi bangsa dan negara. Dalam buku Man of Honor, Om William mengatakan bahwa sebagai pengusaha beliau mengaku tentu suka dengan uang, tapi tidak sekedar uang. Uang yang paling beliau sukai adalah uang yang bisa diinvestasikan kembali untuk membangun lapangan pekerjaan, lembaga pembiayaan, pusat pendidikan, pelatihan, dan lainnya. Pokoknya yang menurutnya bisa membantu menggerakkan perekonomian dan bisnis di Indonesia. Melalui Astra, memang Om William selangkah demi selangkah mencapai keinginannya itu. Om William sadar bahwa banyak sekali industri yang bisa beliau bantu untuk turut berguna bagi bangsa dan memperluas lapangan kerja. Bagaikan gurita, tangan-tangan Astra menyebar kemana-mana, memasuki berbagai industri yang vital untuk pembangunan negeri. Tahun 1968, Astra mendirikan PT Enercon Paradia Internasional di bidang konstruksi. 1 tahun setelahnya, Astra mendirikan PT Jaya Pirusa yang awalnya menjadi distributor tunggal minyak pelumas Caltex, mesin tik, dan mesin hitung merek Triumph dan Adler, dan bahan kimia merek Cito. Kemudian,
PT Jaya Pirusa masuk ke industri percetakan. Di tahun yang sama, PT Amalgam Corporation yang bergerak di bidang karoseri membuat bodi kendaraan turut didirikan oleh Astra. Pada bidang engineering, kontraktor, dan distributor, Astra mendirikan PT Rama Surya yang menangani beragam produk dan merek, mulai dari AC, forklift, alat penggergajian kayu, hoist, crane, pemurni air, generator, pipa-pipa, sampai dengan steam cleaner. Astra juga mendirikan PT Astra Auto Parts di tahun 1976 untuk menjadi koordinator produksi suku cadang kendaraan bermotor. Perusahaan itu sempat mendapatkan penghargaan perusahaan publik baru terbaik 1999 oleh majalah Asia Money. Sejumlah nama besar lain dalam guruta bisnis Astra adalah 1. PT Astra Grafia sebagai agen tunggal produk percetakan dan fotokopi merek Xerox. 2. PT Astra Microtronics Technology yang berdiri di Batam tahun 1991. PT ini bergerak di bidang teknologi informasi, khususnya untuk perakitan, pengemasan, dan pengujian Integrated Circuit atau IC dari berbagai negara. 3. PT Astra Agro Lestari yang bergerak di divisi agribisnis Grup Astra, mengembangkan perkebunan kelapa hibrida, coklat, dan teh, serta memiliki pabrik pengolahan minyak sawit mentah. 4. Astra Credit Company atau ACC yang bergerak di bidang jasa pembiayaan konsumen atau kredit kendaraan bermotor termasuk juga rental, asuransi, dan leasing. Perusahaan ini berdiri di tahun 1982. Di bidang perbankan ini, Astra juga mendirikan PT Astra Sedaya Finance untuk pembiayaan otomotif dan Federal Inti Finance atau FIF sebagai penyedia kredit untuk pembelian khusus motor Honda. 5. PT Asuransi Astra Buana atau AAB dan Garda Auto menjadi perusahaan asuransi pertama yang didirikan Astra untuk produk keuangan maupun penjaminan kendaraan bermotor. Setelahnya, Astra juga mendirikan PT Asuransi Jiwa Astra atau Astra Life yang bergerak di industri asuransi jiwa. 6. PT Federal Motor yang merambah ke industri sepeda dengan membuat sepeda gunung atau mountain bike merek Federal mulai tahun 1987-an. Sepeda Federal ini juga dipasarkan ke luar negeri. 7. Ada Hotel Melia Sol di Nusa Dua Bali, Hotel Melia Purosani di Yogyakarta, dan Grand Melia di Jakarta yang jelas-jelas bergerak di bidang industri perhotelan dan hospitality. Nama-nama tadi baru sebagian kecil dari yang pernah dan masih dimiliki oleh PT Astra International. Daftar nama itu masih sangat banyak dan akan memakan durasi yang sangat panjang jika kami jabarkan semua. Sebagai perusahaan raksasa, Astra dipandang bisa sangat sukses karena memiliki manajemen yang profesional dan kinerja yang sangat baik. Astra selalu bisa menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai industri yang vital. Astra bahkan sudah populer sebagai one-stop solution untuk urusan otomotif. Kecintaan Om William terhadap bangsa dan negara juga membuatnya terus mendorong Astra untuk konsisten mengadakan program yang membantu mengatasi isu lingkungan. Astra bisa dibilang menjadi salah satu perusahaan pertama yang menggalakkan Corporate Social Responsibility atau CSR. Dari segi internal, Astra sangat memperhatikan kualitas SDM dengan menyediakan pelatihan dan pendidikan yang menyeluruh. Itu semua juga tidak lepas dari karakter Om William yang begitu hangat namun bersemangat. Om William menyebut dirinya menganggap semua karyawan sebagai keluarga, dan beliau adalah bapak mereka. Om William bahkan menjamin kesejahteraan karyawannya dan memastikan Astra mengadakan program beasiswa sekolah untuk anak-anak dari karyawannya tersebut. Om William memberikan kesempatan kepada semua karyawan untuk menyampaikan ide bisnis dan mengembangkannya. Ide itu pun beliau tanggapi dengan serius. Jika memang beliau merasa ide itu berpotensi dan layak untuk dijalankan, maka Om William tidak akan segan-segan untuk mewujudkannya melalui Astra. Cara-cara manajemen modern pun terus dikembangkan. Pada setiap usulan proyek baru, manajemen harus bisa membuktikan kelayakan pelaksanaannya dan harus melewati persetujuan atas dasar kajian tim dari top management. Analisis cost benefit, break-even point, skala bisnis, kompetisi, pemasaran, sistem pasokan, SDM, potensi pengembangan di masa mendatang, dan seterusnya. Tidaklah heran jika kemudian banyak pebisnis tulen lahir dari Astra. Banyak pebisnis sukses yang mengawali karirnya di bawah bimbingan Om William Suryajaya. Di antaranya adalah TP Rahmat dan Sandiaga Uno.
TP Rahmat atau Theodore Permadi Rahmat masih merupakan keponakan Om William sendiri. TP Rahmat memulai perjalanan karirnya bersama Om William dan Astra begitu lulus dari ITB di tahun 1968. Dia menjadi karyawan ke-16 di Astra dan bertugas sebagai sales alat berat. Di tahun 1984, TP Rahmat menjadi presiden direktur di PT Astra International. Dia jugalah yang menjadi penyeimbang Om William selepas meninggalnya Chia Kian Tie. Sementara itu, Sandiaga Uno menjadi murid berbisnis Om William. Dia mengaku selama 7 tahun dari tahun 1997 atau 1998, hampir setiap pekan dia bertemu dengan Om William untuk belajar sambil makan siang. Saat ini, kita mengenal Sandi sebagai Mas Menteri di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabinet Presiden Jokowi sejak tahun 2020. Astra memang nantinya go public di tahun 1990 dan sahamnya laris dengan nilai tinggi. Sayangnya, pada saat yang sama, keluarga Suryajaya menghadapi masalah besar akibat Bank Suma yang didirikan oleh Edward Suryajaya terlilit hutang dan terancam dilikuidasi. Konflik tersebutlah yang nantinya membuat Om William akhirnya kehilangan Astra yang beliau bangun dari nol bersama adik-adiknya dan sudah menjadi seperti anak kandungnya. Bagaimana tegang dan depresifnya proses Om William kehilangan Astra, perjuangan keluarga Suryajaya merebut kembali Astra, dan malah akhirnya kalah sampai akhirnya Astra jatuh ke tangan asing sampai sekarang, semua cerita itu akan kami lanjutkan di part 2. Tunggu ya!